Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus ya. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah cek di 081 665 8779 ya. Jadi yang mau tanya silakan, dan mohon maaf mungkin bagi yang jawabannya belum dibalas ya, yang mungkin di WA belum terbalas atau kelewatan, saya akan jawab lewat YouTube ya. Mungkin kalau udah kelamaan baru dibuka mungkin ketumpuk-tumpuk ya, karena memang WA yang masuk cukup banyak ya, karena satu nomor ini kita gunakan untuk beberapa usaha ya. Jadi satu nomor ini saya gunakan untuk beberapa perusahaan, 5 perusahaan ya. Walaupun sebetulnya di perusahaan itu juga ada staff yang memang ada nomornya khusus juga ya. Tapi karena memang masih banyak yang membutuhkan untuk bertanya-tanya ya, kita masih gunakan nomor ini. Silahkan nanti yang mau tanya, semoga tidak terlewatkan ya. Bahkan sampai jam segini saya berusaha untuk menjawab. Kalaupun saya ada waktu longgar sampai jam 1, jam 2, bahkan jam 3 malam pun saya akan jawab lewat YouTube ya. Seperti kemarin tayangan yang sebelumnya kan sampai jam 1 malam, jam 2 malam saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra. Halo, selamat sore ya. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Saya Andrianto dari Lumajang, Jawa Timur. Saya tahu nomor Bapak dari YouTube ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara bermitra dan aturan apa yang ada dalam kemitraan serta apa syaratnya. Modal yang diperlukan karena saya masih awam dan ingin belajar usaha di dunia perikanan khususnya ikan gabus ya. Untuk Mas Andrianto yang dari Lumajang, Jawa Timur ya, syarat bermitra beli bibit dari sini, kemudian mengikuti aturan-aturan pembesaran yang baik, dirawat yang baik, menggunakan pakan yang baik, kemudian nanti saat panen sesuai dengan standar ukuran dari perusahaan untuk bisa disetorkan kembali ke sini. Itu ya Mas Andrianto. Ya. Berikutnya pertanyaan dari siapa ya? Dari Sukardi yang ada di Siak, Riau. Pak, mohon maaf nih mau gabung, nama saya Sukardi dari Siak, Riau. Saya mencoba budidaya ikan gabus di kolam karamba, namun belum maksimal. Sudah umur 7 bulan, baru 3 on. Dan untuk pakan, burayak cacing dan kutirnya harganya mahal. Nggak bisa. Bisa nggak Pak, mohon dikirimkan pengganti pakan tersebut berupa kanafut ya, ke tempat kami, mohon pencerahannya ya. Silakan ya dengan Pak Sukarti yang ada di Siak, Riau. Tinggal silakan nanti bisa mengirimkan alamat untuk misalkan mau pemesanan kanafut ya, silakan. Pertanyaan berikutnya dari mitra pembenihan ya. Ini saya sebut inisial. Ini Pak D ya, Pak D ya. Pak D yang ada di Pak D ini ada di, sebentar, saya namanya alamatnya nggak ditulis di sini. Pak D ini kalau nggak salah mitra yang dari Banyumas ya, kalau nggak salah dari Banyumas ya, dengan permasalahannya ini. Ya, Assalamualaikum Pak Swandi ya, saya mitra pembenihan ya, Pak D ya. Walaupun nggak dari Banyumas, mungkin saya nggak salah ini dari Banyumas ya. Karena permasalahan pertanyaannya seperti yang terjadi di mitra di Banyumas ya. Saya pernah setor bibit selama menjadi mitra pembenihan ini, selama menjadi mitra pembenihan ini sudah 4 kali setor. Sudah 4 kali setor. Setoran pertama 3.000 ekor, setoran kedua 5.000 ekor, setoran ketiga 1.000 ekor, setoran yang keempat 6.000 ekor. Tetapi untuk setoran
Yang keempat, dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian saya ingin setor lagi, tetapi saya sudah tidak boleh setor lagi ke perusahaan dengan alasan kontrak saya sudah diputus oleh perusahaan. Mohon kejelasannya Pak Suwandi, karena memang saya membutuhkan pekerjaan dan bisa menjadi penghasilan dari perusahaan, dari saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga saya. Mohon penjelasannya Pak Suwandi, kenapa kok kontrak saya kok diputus oleh perusahaan. Terima kasih. Ya, jadi saya mau menjawab ya, ini pertanyaan dari Mitra D. Ya. Untuk mitra pembenihan yang mungkin punya kasus yang hampir sama dengan Mr. D ini yang ada di Banyumas, sering saya sampaikan, jadi kemitraan pembenihan ini bisa berjalan Pak, itu karena adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang saling menguntungkan antara mitra dengan perusahaan. Ya, mitra membeli induk, kemudian diproduksi benihnya, kemudian distorkan ke perusahaan. Ya, dengan sesuai spek yang sudah ditentukan oleh perusahaan, baik ukuran, kesehatan, dan jumlah ikan. Nah, yang Bapak tanyakan ke saya ini mungkin Pak D, Mr. D-nya juga bisa melihat tayangan ini, mudah-mudahan ya. Kalau dari kronologi setoran yang Bapak lakukan di awal, setoran pertama itu ikannya juga sakit Pak. Setoran pertama dari data yang kita simpan di kantor itu ikannya sakit. Datang itu sudah mati. Ya, datang itu sudah mati. Kemudian setoran yang kedua dan setoran yang pertama tidak tertolong, habis mati. Kami bayar. Setoran kedua, berapapun jumlahnya itu, sama. Dari ukurannya besar kecil, gradingnya tidak bagus, kemudian ikannya juga kondisinya kurus ya, sakit ya, kurus, tidak banyak yang tidak mau makan ya. Dan itu diindikasikan memang ikannya kondisinya juga sakit karena dari kurus itu badannya sudah banyak bercak-bercak merah ya, luka-luka merah, entah proses grading atau bagaimana. Yang kedua juga sama. Ya, ikan itu tidak bisa langsung didistribusikan, kemudian ikannya banyak yang mati juga. Kemudian yang setoran ketiga sama Pak ya. Bibit Bapak ini kualitasnya tidak baik Pak, tidak bagus. Kami sudah sering sampaikan ke Bapak untuk memperbaiki dan untuk memperbaiki kualitas dari bibitnya. Nah, untuk setoran yang keempat, ya itu memang saya sudah ngomong ikannya dibawa pulang saja. Tetapi Bapak waktu itu bilang kalau misalkan mati di situ ya sudah, ya nggak usah dibayar. Nah, dari awal kita menganalisa ini kan perusahaan itu juga bisa berjalan. Perusahaan ini bisa membayar mitra pembenihan kalau ada kerjasama yang baik Pak. Ya, kerjasama yang baik antar mitra. Kalau bibitnya sakit ya jangan dibawa ke sini Pak. Ya kan. Perusahaan manapun itu tidak akan bisa menanggung kalau suruh nombok terus Pak. Ya. Suruh nombok terus Pak. Bahkan perusahaan bisa sampai tidak bisa membayar bibit mitra Pak. Itu pernah terjadi Pak. Ya. Kenapa? Karena Pak setor satu mati, besok mati lagi, besok mati lagi. Dan saya sampaikan di video saya sebelumnya, kerugian nombok dari setoran mitra itu Pak sampai 800 juta dalam 1 bulan Pak. Ini uang siapa yang mau untuk nombok terus-terusan begini Pak? Ya, makanya
saya dan perusahaan mengambil inisiatif untuk menutup mitra pembenihan yang memang kualitasnya tidak baik, Pak. Mohon maaf. Ya, Bapak sudah diberikan peringatan. Dan pada saat Bapak setor bibit mati, itu kami bayar mati, bayar mati. Coba Pak, perusahaan mana mau yang seperti itu kan? Dan kepada semua mitra yang melihat tayangan ini, agar mungkin memahami. Ya. Bahkan saya pernah ceritakan, siapa yang mau jadi mitra, mau jadi pengepul benih, ayo silahkan kalau pengen membuktikan omongan saya. Siapa yang mau tertarik menjadi pengepul benih, seperti saya, ayo silahkan. Ya, saya bisa menjadi produsen saja. Bahkan ada yang bilang, Pak kok belinya 600 enggak apa-apa. Anda menjadi pengepul, saya menjadi produsen, saya jual ke Anda. Tidak usah 600 rupiah, 300 rupiah. Kalau ada yang berani, enggak masalah. Saya beli induk kepada Anda, 15 juta per paket. Saya beli 10 paket. Anda menjadi pengepul, enggak usah beli 600 seperti yang saya beli, 300 rupiah saja. Saya akan jamin bibit saya pasti bagus. Gitu kan. Ada yang berani enggak? Nah, tayangan kemarin juga enggak ada yang komentar. Langsung ke WA saya. Kalau ada yang mau, oke, ayo. Kenapa saya katakan demikian, Pak? Karena menjadi pengepul itu tidak mudah, Pak. Ya, saya berusaha untuk dari perusahaan membuka sebuah kesempatan kepada mitra pembenihan siapapun dengan harapan meningkatkan ekonomi. Sekarang mana ada orang usaha di luaran sana, Pak? Modal 15 juta dapat induk 10 pasang. Kalau mati diganti, kalau belum bertelur ditukar. Ya. Hasil panennya semuanya ditampung. Selama itu sesuai dengan standar. Ya. Contoh misalkan Anda buka usaha dengan 15 juta, buka warung bakso di pinggir jalan, apapun usaha Anda buka 15 juta modalnya. Adakah yang besok pagi begitu Anda buka bakso menjamin, Pak baksomu besok tak borong semua, berapapun kamu bikin bakso? Nggak ada kan seperti itu. Anda buka usaha apapun di luaran sana dengan modal 15 juta. Anda ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, ternak apapun di sektor budidaya, ada nggak yang berani menjamin seperti itu? Nanti kalau sapimu kamu beli 15 juta, mati tak tuker. Beli ayam 15 juta, mati tak tuker. Nggak ada, Pak. Ceritanya nggak ada seperti itu, Pak. Yang kami lakukan ini semata-mata hanya ingin membantu. Ayo bareng-bareng, karena memang ini sebuah peluang, kita kerjasama. Ya, Bapak bikin bibit yang bagus kualitasnya, saya ngepul, saya tampung, kemudian saya distribusikan ke mitra pembesaran. Ya, jadi untuk Mr. D, Pak D ya, yang ada di Banyuwangi, mohon maaf Pak, memang saya selaku direktur utama perusahaan memberikan keputusan, mengambil keputusan untuk memutus kontrak siapapun yang memang, mohon maaf, tidak mengindahkan aturan dari perusahaan. Ya. Dan juga mitra-mitra yang memang tidak komitmen. Ya, itu ya Pak ya, saya jawab. Jadi mohon maaf, ya terpaksa memang kontrak Bapak tidak bisa lagi setor ke perusahaan. Ya, dan kita tidak perlu menghubungi Bapak. Ya, udah kalau Bapak mau setor, mohon maaf tidak bisa lagi. Ya, karena dari sejak Anda produksi pertama, kedua, semua mitra itu catatannya ada Pak di perusahaan Pak. Mulai dari induk datang, bertelur berapa, laporan, nggak ada laporan, hilang kontak 5 bulan, ya induknya mati, induknya bertelur, tidak bertelur, hilang induknya, semua ada catatannya Pak, berdasarkan laporan dari masing-masing mitra. Jadi ini tolong dipahami Pak, ya mohon maaf sekali, ya Bapak tidak bisa berlanjut bergabung menjadi mitra pembenihan, ya untuk Bapak yang ada di Banyumas, mohon maaf, ya Bapak sudah tidak lagi menjadi mitra pembenihan dari CV Minajaya Lestari. Karena track record yang Bapak sampaikan ke perusahaan itu tidak baik, ya kami juga tidak akan begini terus Pak. Karena apa?
kami sudah merugi cukup besar untuk perusahaan ini. Makanya mitra pembenihan ini kita tutup buat yang kualitasnya tidak bagus saja. Kita putus satu persatu. Bagi mereka yang tetap produksinya bagus, silahkan lanjut. Ya, bagi mitra yang produksi benihnya tetap oke, sesuai dengan spek dari yang ingin perusahaan dan sudah konsisten, jalan terus saja, nggak masalah. Bibit tetap masih bisa dibutuhkan dan bisa disetorkan ke perusahaan. Oke ya Pak ya, itu untuk Pak D. Silahkan nanti kalau ada yang kurang puas, ada yang kurang pas, silahkan datang ke kantor. Jam kerja jam 9 sampai jam 8 sampai jam 4 sore. Silahkan. Bisa langsung datang ke kantor, mau komplain, mau hal yang lain silahkan. Ya. Baik, tetap di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081665 8779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.